Jambret gelsa kalung emas senilai 10 juta rupiah di Kota Malang. Tersesat di jurang, 20 anggota komunitas hiking berhasil dievakuasi. Kasus PMK naik, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri berikan vaksinasi. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Saudara, Satreskrim Polrestabes Surabaya membekuk 2 anggota sindikat curanmor jaringan lintas daerah. Kedua pelaku bisa ditangkap berkat video hasil rekaman CCTV milik sebuah minimarket di Jalan Jambangan. Inilah rekaman CCTV berdurasi 2 menit yang menunjukkan aksi 2 bandit anggota sindikat curanmor lintas daerah. Keduanya melakukan aksi curanmor di sebuah minimarket di Jalan Jambangan, Surabaya. Di hadapan polisi, tersangka M mengaku direkrut tersangka SR sebagai penada hasil curian. Mereka saling mengenal melalui ajang balapan motor. Menurut Kasih Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanti, sindikat curanmor ini beroperasi dengan sistematis. Pelaku utama yang kini masih buron mencuri sepeda motor lalu menyerahkannya ke tersangka M. Selanjutnya, tersangka M menyerahkan sepeda motor tersebut kepada tersangka SR selaku penadah yang tugasnya menjual barang hasil kejahatan. Dari pengakuan kedua tersangka, sepeda motor hasil curian dijual 4 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per unit. Kini kedua tersangka ditahan di Mapolrestabes Surabaya dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Di Bangkalan doang, nggak pernah sampai tingkat nasional. Jadi mereka itu sudah eksekutornya ya, karena eksekutornya nggak ada di sini tuh di Polres Bangkalan. Jadi setelah mengambil sama joki ini, nah joki ini yang ngantarkan ke SR. Gitu. Dijual. Satu motor jual berapa, Bu? Sekitar antara 4 sampai 5 juta. SR ini kan penada, Bu. Apakah dia hanya menerima dari ini sama yang eksekutor Bangkalan atau dia juga menerima dari pelaku yang lain? Sementara itu dulu. Nanti kalau kita dapat keterangan lain akan kita sampaikan. Seorang perempuan yang berjalan di kawasan perkampungan menjadi korban aksi penjambretan. Dengan modus bertanya alamat seseorang kepada korban, pelaku mengambil paksa kalung emas senilai 10 juta rupiah. Inilah rekaman video dari CCTV saat pelaku penjambretan beraksi. Dengan modus seolah-olah ingin menanyakan alamat, pelaku tiba-tiba merampas kalung emas korban dan kabur dengan mengendarai sepeda motor. Aksi penjambretan ini terjadi di Jalan Kenanga Indah, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Menurut Sentot, warga setempat, aksi penjambretan itu terjadi pada Minggu 19 Januari pukul 4.43 WIB. Saat itu, korban rutin berjalan kaki di pagi hari untuk memulihkan kondisi fisiknya setelah sembuh dari sakit. Akibatnya, kalung emas senilai 10 juta rupiah milik korban Raib diambil paksa pelaku. Mungkin udah diincar ya. Terus kemarin datang tanya-tanya rumahnya Pak Lukman kepada Mbak Nia, pembuang sampah, mau membuang sampah. Terus itu ada yang mau diincar, itu langsung kembali lagi, Mbak Nianya kembali, langsung orang yang mau diincar ke sini langsung dijambret itu. Saudara, 20 anggota komunitas hiking asal Kota Madiun tersesat dan terjebak di sebuah jurang di wilayah Kecamatan Kare Minggu 19 Januari malam. Warga dan sukarelawan akhirnya berhasil mengevakuasi mereka dengan selamat.
20 anggota komunitas hiking asal Kota Madiun ini berhasil dievakuasi dengan selamat. Mereka menjalani perawatan di sebuah gereja di Dusun Golang, Desa Kuwiran, Kecamatan Kare. Menurut Ketua Komunitas Hiking Tunu, awalnya rombongan berniat pergi ke air terjun Denu. Di tengah perjalanan, jalur yang biasa dilalui tidak ditemukan dan akhirnya tersesat. Meski berupaya mencari jalur lain, mereka justru tersesat di sebuah jurang sedalam 100 meter di perbatasan antara Desa Kepel dengan Desa Kuwiran. Salah satu anggota hiking yang berhasil naik dari dasar jurang pergi ke kampung mencari bantuan warga. Warga bersama petugas PLN dan sukarelawan mendatangi lokasi dengan membawa tali dan sekitar 2 jam mereka dapat dievakuasi dengan selamat. Setelah mendapat perawatan, 20 anggota hiking kemudian pulang ke rumah masing-masing. Sangat curam, jadi kita butuh tali. Kami sebetulnya bawa tali, tapi 25 meter ya, 10 sampai 15. Tidak cukup. Ini teman saya buka jalan, karena memang tidak ada jalan sih. Teman saya buka jalan, lalu setelah sampai atas saya bilang, coba cari bantuan, cari tali. Ini Rombongan aja sekitar 20. 20 ya. Iya. Tapi dengan adanya kejadian ini maksudnya ada yang sempat kena batu atau Ada, memang ada batu runtuh ya. Tapi dari atas kita udah teriak, awas batu, tapi tetap ada yang kena. Berapa lama Pak untuk mengevakuasi teman-teman itu? Ini tadi jadi mulai 5:30 ya, jadi jam 5 baru dapat info, 1/4 jam berikutnya sampai lokasi, akhirnya proses itu gelap, jadi hanya 5 orang pertama yang sukses itu saya ajak ke atas karena sudah ada bantuan lainnya. Nah akhirnya setelah itu kan gelap, kita cari senter apa. Nah akhirnya ya bertahap dari 20 orang ini bisa selamat. Warga desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurrejo, Jember bersuadaya membangun jembatan penghubung antar desa yang ambrol diterjang banjir Desember tahun lalu. Jembatan ini menjadi akses penting untuk kegiatan perekonomian maupun pendidikan bagi murid-murid sekolah. Pasca ambrol diterjang banjir bandang Desember tahun lalu, warga desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurrejo, Jember, membangun jembatan di atas Sungai Sanenrejo secara swadaya. Jembatan ini penting karena menjadi penghubung desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurrejo, dan desa Mulyorejo, Kecamatan Silo. Selain untuk aktivitas perekonomian warga, jembatan ini juga digunakan untuk akses menuju sekolah bagi para siswa. Warga membiayai pembangunan jembatan dari iuran sukarela. Untuk pembangunan jembatan penghubung di 2 desa ini membutuhkan anggaran 30 juta rupiah. Kita kemarin memprioritaskan kawan-kawan petani hutan, Pak, dengan iuran berdasarkan jumlah petani, berapa yang ada kita kemudian menganggarkan berapa jumlah yang akan dibutuhkan sehingga dibagi dengan jumlah petani yang ada. Kalau nggak salah kemarin kita berhitung anggarannya itu sekitar 30 juta. Untuk kebutuhan beli barang saja seperti besi, seling, pasir itu Pak. Semen, masih beruntung kita berada di tepi sungai, batu-batu masih bisa tadi di. Dampak ambrolnya jembatan penghubung, sejumlah siswa SD di Kecamatan Tempurrejo, Jember harus menerobos derasnya aliran sungai dengan perahu rakit agar bisa sampai ke sekolah. Mereka terpaksa mempertaruhkan keselamatan jiwa karena tidak ada jalan lain. Ada 8 orang siswa yang harus menerobos derasnya aliran sungai untuk bisa pergi ke sekolah. Mereka menaiki perahu rakit sederhana untuk bisa menyeberang. Pemandangan memprihatinkan ini terjadi di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurrejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka harus melawan rasa takut setiap hari agar bisa tiba di sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan karena satu-satunya jembatan penghubung rusak diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Sungai Sanenrejo seringkali meluap dan saat sungai meluap, para siswa pun takut menyeberang dan memilih tak bersekolah. Kedelapan anak ini merupakan siswa di SDN Sanenrejo 5 dan SMPN 2 Tempurrejo. Jembatan ini hanyut akibat banjir beberapa waktu yang lalu. Kemudian langkah kami adalah setiap hari kami piketkan bersama rekan-rekan TNI, Kuramil,
di sini untuk membantu masyarakat, utamanya anak-anak sekolah yang mau menyeberang, sehingga minimal kita bisa membantu masyarakat yang akan melintas ke sini. Beruntung mereka tidak sendiri, ada warga, polisi, dan TNI yang membantu mereka menyeberang. Karena jembatannya di bawah air saat banjir. Rusak ya? Ya. Ada jalur lain nggak? Nggak ada, memang cuma sini jalan lain. Terus biasanya kalau airnya besar digendong sama warga, kadang naik ketek. Ya. Sempat ada rasa takut? Takut, karena airnya besar. Pihak sekolah memberikan keringanan. 8 orang siswa diperbolehkan datang terlambat karena jarak tempuh yang jauh dan penuh risiko. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan penghubung agar anak-anak aman dan tidak terlambat ke sekolah. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Harga cabai meroket, petani raup untung. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Kediri terus memberikan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK untuk sapi. Langkah ini dilakukan pasca kasus PMK di Kota Kediri cukup tinggi. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Kediri melakukan vaksinasi kepada sapi peternak di wilayah Kelurahan Blabak. Pemberian vaksin dilakukan setelah kasus PMK di Kota Kediri cukup tinggi. Sejak awal Desember tahun lalu hingga saat ini, sudah ada 55 ekor sapi terkena PMK. Terdapat 3.000 lebih populasi sapi di Kota Kediri. 1 dari 55 sapi yang terkena PMK dalam sebulan terakhir mati. Petugas berharap dengan adanya vaksinasi dapat menekan angka PMK. Peternak diimbau lebih aktif memberikan informasi bila kondisi sapinya terganggu agar cepat tertangani. Petugas berharap peternak menjaga kebersihan lingkungan kandang hewan untuk membantu pencegahan PMK. Vaksinasi hari kedua tahun 2025. Jadi kita kemarin dapat jatah vaksin hanya 300 dosis. Kita laksanakan hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan, terutama bagi kelurahan-kelurahan yang minta duluan kita dahulukan. Walaupun sudah kita buat jadwal, nanti mungkin jumlahnya tidak memenuhi akan kita geser sedikit gitu. Kalau kasus PMK sendiri di Kota Kediri seperti apa sih dok sampai saat ini? Sampai hari kemarin jam 13, yaitu laporannya ada 55 kasus. Masih terkait PMK, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun membagikan 3.000 lebih dosis vaksin berjenis Aptovet untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain itu, petugas juga membantu para peternak memvaksinasi sapi mereka. Vaksinasi di Kabupaten Madiun dilaksanakan di sejumlah kecamatan, salah satunya di Desa Kresek, Kecamatan Wungu. Pada tahap pertama, bidang peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mendapat jatah 3.525 dosis vaksin PMK dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Vaksin PMK yang diberikan berjenis Aptovet. Vaksinasi tahap pertama ini diberikan khusus untuk sapi perah maupun sapi ongol yang diambil dagingnya. Sapi yang diperbolehkan untuk divaksin adalah sapi dalam kondisi sehat atau tidak terjangkit PMK maupun penyakit lain. Pada vaksinasi ini, ada 100 dosis vaksin disiapkan untuk ternak sapi milik warga. Dari data Ketua Kelompok Tani Ternak di Desa Kresek, ada 13 peternak sapi perah maupun peternak sapi ongol dengan jumlah populasi sekitar 80 ekor sapi. Ada kategori khusus, Pak? Memang untuk vaksinasi harus yang sehat. Kalau ada gejala sakit apapun kita appending. Termasuk sapi yang hamil? Hamil sebenarnya tidak apa-apa, cuman kadang yang pemiliknya takut beresiko, kita lewati. Sejauh ini untuk sasarannya berapa sih, Pak?
Untuk yang di Desa Kresek ini kita targetkan 100 ekor, terutama untuk yang sapi perah. Ini dengan merebaknya penyakit PMK di sini sudah ada yang terjangkit, Mas? Alhamdulillah kalau di kelompok kami belum ada. Belum ada ya? Masih aman, ya, terkendali. Terus hari ini kan ada vaksin ini, gimana? Tanggapannya gimana? Ya, saya sangat berterima kasih sekali dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun karena sangat membantu sekali untuk mengantisipasi penyebaran penyakit PMK tersebut. Para peternak menjaga kebersihan kandang ternak serta menjaga kesehatan hewan mereka dan menyemprotkan cairan disinfektan secara rutin agar hewan ternak berkuku belah ini tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku yang kini masih merebak. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, petani di Kabupaten Madiun meraup untung dengan masih mahalnya harga cabai rawit di angka Rp40.000 per kilogram. Selain itu, kualitas hasil panen cabai juga bagus dan terbebas dari serangan hama. Tingginya harga cabai rawit membuat petani, salah satunya di Desa Purworejo, Kabupaten Madiun, meraup untung. Harga cabai rawit di tingkat petani menyentuh Rp40.000 per kilogram. Harga ini dinilai lebih tinggi dibanding hasil panen di tahun 2024 yang sempat jatuh di harga Rp15.000 per kilogram. Di lahan seluas 700 meter persegi dengan 1.500 batang tanaman cabai, bisa diperoleh 25 kg cabai rawit sekali panen. Kualitas hasil panen tergolong baik dan bebas dari serangan hama. Kalau cabai 40 kan harga normal biasa. Nggak terlalu mahal. Kalau ini jualnya kemana, Pak? Pasar dulu. Kondisi cabai saat ini gimana di musim hujan? Kalau ya sebagian ya kalau musim hujan ya sebagian rontok-rontok. Tapi kalau ini yang alhamdulillah kok baik loh, Mas. Cukup bagus ya, Pak? Ya. Harapan petani ya kalau bisa ya stabil aja. Stabil itu sudah senang, Pak ya? Ya sudah, pokoknya nggak rugi, itu aja sudah. Sementara itu cabai rawit hasil panen dijual ke pengepul di pasar tradisional. Petani saat ini mendapatkan keuntungan dari hasil kerja kerasnya. Mereka berharap harga cabai rawit dapat stabil agar tak merugi. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sementara itu, harga komoditas cabai rawit di pasar tradisional Surabaya cenderung menurun dalam sepekan terakhir karena pasokan mulai banyak. Meski demikian, harga berbagai jenis cabai masih relatif mahal di angka Rp50 hingga Rp70.000 per kilogram. Seperti yang terpantau di Pasar Duku Kupang, Surabaya. Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit menurun dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Turunnya harga tersebut dipengaruhi stok dari distributor yang mulai banyak. Sementara harga cabai besar naik dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Namun harga beberapa komoditas lain menurun, seperti telur ayam dari Rp27.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Harga bawang merah dari Rp45.000 turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Sejak 2 hari yang lalu turunnya ya sekitar 20 ribuan. Kalau yang merah naik, yang merah besar itu biasanya 50, hari ini 70. Kalau yang kecil itu dari berapa ke berapa, Bu, turunnya, Bu? Dari 70 bisa 50, bisa 60. Yang kapan hari sempat 110 itu bulan apa itu, Bu? Itu ya kayak bulan Januari itu akhir Desember. Sampai Januari. Kalau sekarang turunnya karena barangnya sudah banyak atau? Iya, barangnya ada. Saudara, harga cabai rawit di sejumlah daerah yang masih tergolong mahal membuat pelaku usaha kuliner di Kota Malang harus memutar otak demi bertahan berjualan. Ia tak berani menaikkan harga jual makanannya karena ekonomi masyarakat sedang sulit di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang tinggi. Meski mengalami naik turun, harga cabai rawit masih tetap mahal. Kondisi ini dikeluhkan pelaku usaha kuliner karena warung makan yang menjadi sambal sebagai menu utama
Salah satunya warung makan Sambalan Megilan di Jalan Patimura, Kota Malang. Dalam sehari, warung ini membutuhkan 10 kg cabai rawit untuk sambal sebagai pendamping ikan laut asap. Harga cabai yang tak kunjung normal membuat pemilik warung makan harus memutar otak agar harga dagangannya tidak ikut naik. Ini karena menaikkan harga jual maupun mengurangi porsi cabai bukanlah solusi bijak di tengah harga kebutuhan yang meroket. Ya lumayan rasa ya Pak ya, dengan harga yang bisa naik sampai 2-3 kali lipat. Cuman untuk kita tetap untuk kualitas nggak kita turunin, jadi kita tetap pakai cabai-cabai yang bagus yang seperti kita gunakan sebelumnya. Untuk solusinya biasanya kita mengefisiensi pekerjaan aja dari teman-teman, melihat apa sih yang bisa kita kurangi, apa yang kita nggak perlu lakukan, jadi biar kita nggak mengurangi kualitas tapi tetap bisa jalan juga. Aneka pernak-pernik Imlek mulai diburu warga. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576, aktivitas penjualan pernak-pernik Imlek di Pasar Pecinan mulai bergeliat. Aneka ragam ornamen dan lampion berwarna merah lengkap dengan pernak-pernik Imlek banyak diburu warga Surabaya dan luar kota. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Memasuki pertengahan bulan Januari, Pasar Atom Surabaya menjadi salah satu tujuan utama warga etnis Tionghoa yang mulai berburu pernak-pernik khas Imlek. Hampir 60% hiasan dan ornamen Imlek ini diimpor langsung dari Tiongkok. Salah satu pedagang yang berjualan pernak-pernik Imlek mengatakan antusiasme masyarakat terhadap perayaan Imlek tahun ini sangat luar biasa. Berbagai pernak-pernik seperti dekorasi bermotif ular tanah sesuai sio tahun ini hingga amplop angpau yang bisa berbicara menjadi incaran pembeli yang mayoritas warga Tionghoa ini. Barang-barang ini selalu dicari karena tradisi memperbarui dekorasi rumah saat Imlek yang sudah mengakar kuat. Diyakini ornamen-ornamen ini bisa mendatangkan hoki atau rezeki karena didatangi oleh Dewa Rezeki. Bu, kalau dibandingkan dengan tahun lalu bagaimana? Jauh lebih ramai sekarang. Ya. Biasanya target ramenya itu mulai sekarang. Mulai sekarang ya? Luar pulau sudah banyak berdatangan. Dari mana itu? Dari Berau tadi. Berau ya? Sama-sama Rinda. Ada target banyak peminatnya? Banyak sekali. Setiap pelosok pasti banyak yang. Pengiriman paling banyak ke mana? Chinese, Samarinda. Aming, salah satu warga Tionghoa asal Berau, Kalimantan Utara mengaku sengaja datang ke Surabaya berburu dekorasi Imlek karena koleksinya lebih lengkap dan harganya yang lebih murah. Dari Berau. Dari mana? Dari Berau. Berau. Kabupaten Berau, Kalimantan. Kalimantan. Ini khusus datang ke sini untuk mencari pernak-pernik Imlek. Kenapa memilih di Surabaya kok? Lebih lengkap ya, lebih lengkap dan pastinya lebih murah. Terus apa tadi ini yang dicari kok? Lampion gantung. Selain itu? Ada juga kemarin beli aksesoris untuk pintu, tempelan-tempelan. Ada semua ya di sini ya? Ada, justru semua. tiap tahun kami kesini ya karena paling lengkap. Sementara itu harga untuk setiap pernak-pernik yang dijual ini beragam. Mulai dari harga Rp50.000 hingga yang berharga jutaan rupiah. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.